Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para pemirsa hijrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kali ini kita akan bahas beberapa persiapan yang harus kita siapkan sebelum masuk di bulan Ramadan. Tidak terasa memang kita sudah di minggu terakhir bulan Syaban. Bentar lagi kita akan kedatangan namanya bulan Ramadan. Setelah sekian lama berpisah, kini Ramadan kembali akan hadir di tengah-tengah kita. Bagi seorang muslim, tentu kedatangan Ramadan adalah kebahagiaan atau kegembiraan. Dengan rasa syukur, Ramadan akan menjadi bulan ampunan, bulan penuh pahala, serta bulannya orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, sepatutnya kita melakukan persiapan diri sebelum menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kemudian apa saja yang harus kita siapkan sebelum masuk di bulan Ramadan? Nah, kali ini saya akan bahas beberapa amalan-amalan yang harus kita persiapkan sebelum masuk di awal Ramadan. Yang pertama adalah kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan para ulama salafus sholihin. Mereka dulu berdoa kepada Allah sebelum 6 bulan kedatangan bulan Ramadan. Apa yang biasanya didoakan oleh ulama-ulama terdahulu? Dalam kitab Latiful Ma'arif dijelaskan, para salafus sholihin berdoa kepada Allah dengan ucapan begini: Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa balighna Ramadana, yang artinya, ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Itu yang biasanya dilantunkan oleh para salafus sholihin. Nah, untuk yang kedua, kita harus menuntaskan puasa tahun lalu. Bagi sahabat-sahabat yang tahun lalu mempunyai hutang dan tidak ada halangan, maka wajib bagi sahabat-sahabat semuanya untuk menuntaskan puasa yang tahun lalu yang belum diselesaikan. Itu kecuali kalau memang sahabat-sahabat mempunyai yang namanya udzur syar'i secara syara, seperti orang yang ibu-ibu yang sedang menyusui, seperti itu, atau orang yang sakit parah, itu yang dianjurkan bisa menggunakan membayar fidyah menurut para sebagian ulama. Oke, yang ketiga yakni mempersiapkan keilmuan kita, dalam arti mempersiapkan keilmuan kita ini tentang hukum fikih. Jadi kita harus tahu apa syaratnya puasa, apa yang membatalkan puasa. Nah, itu kita harus tahu. Nah, mungkin dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas ilmu tentang puasa. Tuh, oke. Terus untuk yang selanjutnya yang keempat, ini kita harus menyiapkan rohani kita atau hati kita apabila ada sifat-sifat yang kurang baik atau masih tercela seperti riya, terus ada lagi marah, kurang sabar, dan dengki kepada sesama muslim. Nah, itu harus kita hilangkan segera. Supaya apa? Nanti kalau misal kita sudah puasa, sifat-sifat tersebut itu sudah tidak melekat pada diri kita, sehingga amal puasa kita itu lebih sempurna. Seperti itu. Seperti kejujuran juga harus kita ubah mulai saat ini. Oke. Untuk yang kelima ya, kita harus mempersiapkan finansial kita. Nah, ini juga penting. Saat ini memang kita dilanda wabah
yang mana semua kaum muslimin di dunia juga merasakan. Sehari-hari kita ditakuti dengan wabak corona, namun di sisi lain kita harus tetap bertanggung jawab atas finansial kita kepada keluarga. Nah, caranya gimana? Pada dasarnya kembali ke pribadi masing-masing, kita harus bersikap hemat saat ini. Kalau misal dulu kita mengeluarkan uang sehari 100.000, kita mulai sekarang harus hemat, kita batasi uang 50.000 semacam itu ya. Biar apa? Untuk ke depan, untuk pada bulan Ramadan kita finansial kita sudah tersedia sampai hari raya. Oke. Untuk yang keenam yakni persiapan fisik. Nah, ini juga penting, menjaga kesehatan. Persiapan fisik agar tetap sehat dan kuat di bulan Ramadan itu sangat penting. Kesehatan merupakan modal utama dalam beribadah. Orang sehat juga melakukan ibadah dengan baik. Namun sebaliknya, bila seorang sakit maka ibadahnya terganggu. Nah, Rasulullah SAW ini pernah bersabda, pergunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Apa saja itu? Dijelaskan, masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa kesibukanmu, dan masa kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Untuk menjaga stamina atau fisik, biasanya kita bisa mengatur dari pola makanan, pola olahraga, juga pola istirahat. Oke, itu ya. Untuk selanjutnya nomor ke-7. Nah, untuk ke-7 ini kita harus mengadakan semacam kegiatan tarhib Ramadan, kegiatan yang bermanfaat, membahas tentang Ramadan. Nah, saat ini memang tidak boleh mengadakan yang namanya perkumpulan majelis. Nah, seyogyanya kita ganti dengan pendalaman di rumah kepada keluarga kita. Soalnya apa? Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga pernah memberikan pengarahan mengenai puasa kepada para sahabat. Beliau juga memberikan kabar gembira ketika akan datangnya bulan Ramadan. Bahkan pernah dijelaskan, barang siapa yang gembira di masuk bulan Ramadan, maka jasadnya haram bagi dia untuk masuk neraka. Man fariha biduhuli Ramadan harama wa jasadahu alan niron. Nah, itu yang ke-7. Untuk yang terakhir, yang ke-8, yakni seyogyanya kita memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi seyogyanya kita harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Untuk bacaannya dimulai sekarang ini, supaya kita nanti bisa menghatamkan pada bulan Ramadan. Oke, berikut 8 amalan yang bisa kita persiapkan sebelum masuk bulan Ramadan. Terus bagi sahabat-sahabat yang mempunyai amalan yang baik yang belum tertera di sini, bisa langsung komen supaya nanti bisa memberi masukan dalam materi selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.